Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Samuel Kristiono dari GKI Darmo Permai Surabaya. Dan renungan kita hari ini 8 November 2024 berjudul Jaminan Perjanjian didasarkan pada Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai 24. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, ayat yang akan menjadi pusat permenungan kita saat ini adalah Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Dalam sebuah surat perjanjian, biasanya kita menggunakan tanda jaminan bahwa perjanjian itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanda jaminan yang biasa dipakai adalah meterai yang berkekuatan hukum beserta tanda tangan dua pihak yang melakukan perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak tersebut dapat ditindak secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Penulis surat Ibrani menjelaskan tentang perjanjian baru yang dijamin oleh Yesus Kristus sebagai sang pengantara. Perjanjian baru ini berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian ini menyatakan keselamatan bagi umat dari Tuhan. Dalam perjanjian lama, tanda keselamatan umat adalah percikan darah hewan kurban pengampunan dosa. Sedangkan dalam perjanjian baru, Kristus menggunakan darahnya sendiri untuk menebus dosa seluruh umat. Satu kali untuk selamanya. Darah Kristus itulah yang menjadi jaminan perjanjian keselamatan kita dengan Allah. Bagaimana jika kita melanggar perjanjian itu? Apakah perjanjian itu akan batal? Darah Kristus menjadi penjamin bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Sebab keselamatan adalah inisiatif Allah bagi manusia. Karena itu keselamatan dalam Kristus tetap terwujud. Inilah kasih karunia Allah yang sungguh besar. Oleh sebab itu, jika kita melanggar perjanjian dengan berbuat dosa, segeralah meminta pengampunan dan hiduplah dalam pertobatan. Tanda bahwa kita sungguh-sungguh menghidupi perjanjian itu adalah perubahan hidup yang semakin dekat dengan Tuhan dan membuahkan tindakan yang baik dan benar. Refleksi kita hari ini, darah Kristus yang mahal telah dicurahkan demi kita. Maka jangan sia-siakan darah itu dengan perbuatan yang sia-sia. Mari kita bersama berdoa. Allah sumber anugerah yang telah menyelamatkan dari dosa, bawalah kami untuk memahami perjanjian keselamatan yang Kau berikan, sehingga kami menghidupi jaminan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.